Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita serta memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan tetap melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-20, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-48. Doa saya pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-42. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Berani mengakui kesalahan merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Terkadang kita tidak sadar telah melakukan sebuah kesalahan. Akibatnya, kita mengotot sehingga merugikan banyak orang karena kesalahan tersebut. Renungan kita hari ini adalah lanjutan dari kisah yang sudah kita baca kemarin. Nas ini menunjukkan perang saudara antara orang Israel dengan orang Benyamin. Bisa dikatakan penyebabnya adalah adanya dua pihak yang telah melakukan kesalahan, namun mereka tidak menyadarinya. Kesalahan pertama adalah orang Lewi yang memotong jenazah gundiknya menjadi 12 bagian dan mengirimkannya kepada tiap suku Israel. Orang Lewi ini tidak melaporkan kejadian yang sesungguhnya. Pasalnya, ia sendiri yang menyerahkannya untuk dipakai banyak orang. Kesalahan kedua datang dari orang Benyamin. Mereka tidak mengakui bahwa ada orang-orang Dursila dari sukunya sendiri yang telah berbuat kejahatan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengakui kesalahan adalah sebuah keberanian besar. Andaikan orang Lewi itu berani mengatakan kebenaran dan orang Benyamin juga mengakui kesalahan, perang saudara ini tidak akan pernah terjadi. Akibat dari kesalahan ini, banyak sekali orang yang terbunuh dari kedua belah pihak. Cara hidup orang-orang pada masa itu sudah begitu bobrok dan tidak lagi melibatkan Tuhan. Dampaknya, semua orang merasa diri sebagai orang yang benar. Yang menjadi pertanyaan kita dalam renungan hari ini, bagaimana kita hari ini? Bagaimana reaksi kita saat melakukan kesalahan? Apakah kita mau mengakuinya? Pengakuan itu adalah bentuk penerimaan bahwa kita adalah manusia lemah dan sering melakukan kesalahan. Selain itu, kita juga harus terus bersandar dan bertanya kepada Allah mengenai kehidupan kita. Sebab Allah adalah sumber dan standar kebenaran itu sendiri. Jadi untuk mengetahui salah atau benarnya tindakan kita, kita harus berkaca pada sang sumber kebenaran melalui firman-Nya. Amin. Dengan sujud menyembah kepadanya, mari kita memohon bimbingan Tuhan, agar kita terus mengarahkan hidup kepada firman-Nya sebagai sumber kebenaran. Cara hidup yang bobrok tidak perlu ditiru. Kita harus berubah dan mesti jujur. Sebab orang yang jujur adalah orang yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Buang segala kesombongan, buang segala kecongkakan, buang segala ketegaran, dan buang segala kekerasan hati kita. Jangan pernah menganggap diri selalu benar. Justru ketika kita menganggap diri kita benar, disitulah letak kesalahan kita. Yang benar adalah berkaca diri dengan firman. Apakah tindakan kita, pernyataan kita, perkataan kita benar? Dan jika memang salah, berbesar hatilah untuk mengakuinya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri tak melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku sekali lagi bagi saudara yang masih sakit secara fisik, disembuhkanlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang masih dipercayakan pergumulan-pergumulan yang berat, datanglah kepada Tuhan. Letakkan beban hidupmu. Percayalah, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu tepat pada waktunya. Terpujilah
nama Tuhan. Shalom.